Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati di Aceh, di Jakarta, di Medan, di Surabaya, bahkan Bapak dan Ibu yang berada di luar negeri. Ini tentang saya, tentang sebuah masa yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Ada waktu di mana tubuh saya mulai tidak sekuat dulu, bangun dari tempat tidur terasa berat, berjalan tidak lagi ringan, dan melakukan hal-hal sederhana pun membutuhkan tenaga yang lebih besar dari biasanya. Namun Bapak dan Ibu yang paling berat ternyata bukan rasa sakit di tubuh ini, tapi rasa di dalam hati ketika saya menyadari bahwa tidak semua orang yang saya harapkan akan ada, benar-benar hadir di saat saya membutuhkan. Dulu saya berpikir bahwa ketika usia saya menua, ketika tubuh saya mulai lemah, anak-anak akan menjadi tempat saya bersandar, menjadi orang pertama yang datang, yang peduli dan yang merawat dengan penuh kasih. Tapi kenyataan tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Ada saat di mana saya harus menghadapi rasa sakit ini sendiri, menahan lelah sendiri, dan menjalani hari-hari tanpa pendampingan seperti yang dulu saya harapkan. Saya tidak marah, saya juga tidak ingin menyalahkan. Mungkin anak-anak punya kesibukan, punya tanggung jawab, punya kehidupan yang harus mereka jalani. Namun tetap saja sebagai orang tua, ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa sepi di tengah sakit, rasa hampa ketika tidak ada yang bertanya, dan rasa ingin ditemani, meskipun hanya sebentar. Kadang saya hanya ingin ada yang berkata, bagaimana keadaan hari ini, atau sekadar duduk di samping tanpa harus banyak bicara. Tapi bahkan hal sederhana itu pun tidak selalu saya dapatkan. Bapak dan Ibu, disitulah saya mulai memahami bahwa dalam hidup ini, tidak semua harapan bisa kita gantungkan pada orang lain, bahkan kepada anak yang kita cintai sekalipun. Dan dari situlah muncul satu pertanyaan dalam hati. Jika suatu saat kita sakit dan tidak ada yang benar-benar merawat, lalu bagaimana kita bisa tetap bertahan, bagaimana kita bisa tetap menjaga diri, dan bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan tenang? Melalui pembahasan ini, kita akan bersama-sama memahami bahwa meskipun keadaan tidak selalu sesuai harapan, kita tetap memiliki cara untuk menjaga diri, tetap memiliki pilihan untuk bertahan, dan tetap bisa menjalani usia senja dengan lebih bijak. Mari kita dengarkan dengan hati yang terbuka, karena ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang banyak dari kita yang mungkin sedang merasakan hal yang sama dalam diam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya. Tentang sebuah kenyataan yang perlahan saya pahami, meskipun awalnya terasa berat untuk diterima bahwa tidak semua anak mampu hadir dan merawat orang tuanya di saat kita sakit. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita sudah membesarkan anak dengan penuh pengorbanan, maka suatu hari nanti mereka akan membalas dengan perhatian yang sama, dengan kehadiran yang sama, dan dengan kasih sayang yang sama. Namun Bapak dan Ibu, kehidupan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan, bukan karena anak tidak sayang, tapi karena keadaan yang tidak selalu memungkinkan. Anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda, dengan tekanan hidup yang lebih kompleks, pekerjaan yang menuntut waktu dan tenaga, tanggung jawab terhadap keluarga mereka sendiri, dan berbagai beban yang mungkin tidak selalu mereka ceritakan kepada kita. Secara psikologis, mereka juga berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka ingin berbakti, ingin hadir, ingin merawat, namun di sisi lain mereka harus menjalani kehidupan yang tidak bisa mereka tinggalkan begitu saja. Yang sering terjadi adalah mereka mencoba menyeimbangkan semuanya, namun tidak selalu berhasil, dan disitulah muncul jarak, bukan karena tidak peduli, tapi karena keterbatasan yang mereka hadapi. Bapak dan Ibu, memahami hal ini bukan berarti kita harus menahan semua perasaan, bukan berarti kita tidak boleh merasa sedih, karena perasaan itu tetap nyata dan tetap penting. Namun dengan memahami, kita bisa melihat dengan lebih jernih bahwa tidak semua keadaan harus kita terjemahkan sebagai penolakan atau ketidakpedulian. Lebih dalam lagi, ketika kita terlalu menggantungkan harapan pada orang lain, maka kita akan lebih mudah merasa kecewa ketika kenyataan tidak sesuai, dan disitulah hati kita menjadi lebih rapuh. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mulai membangun kekuatan dari dalam, bukan untuk menjauh dari anak, tapi untuk menjaga diri kita sendiri, agar tidak sepenuhnya bergantung pada harapan yang belum tentu bisa terpenuhi. Kita tetap bisa mencintai, tetap bisa berharap, tapi juga perlu memiliki kesiapan bahwa dalam kondisi tertentu, kita mungkin harus menghadapi banyak hal dengan lebih mandiri.
Karena pada akhirnya Bapak dan Ibu, ketenangan hidup di usia senja bukan hanya tentang siapa yang selalu ada untuk kita, tapi tentang bagaimana kita mampu memahami keadaan, menerima dengan lapang, dan tetap menjaga diri dengan penuh kesadaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang sebuah kisah yang mungkin terasa berat, namun sangat nyata terjadi di sekitar kita. Kisah tentang seorang orang tua yang harus menghadapi sakitnya seorang diri. Ada seorang bapak, sebut saja namanya Pak Idris, usianya sudah melewati 70 tahun, tubuhnya tidak lagi kuat seperti dulu, langkahnya mulai pelan dan kesehatannya pun sering menurun. Beliau memiliki anak-anak, semuanya sudah berkeluarga, memiliki kehidupan masing-masing dan tinggal di tempat yang tidak terlalu dekat, komunikasi masih ada, namun tidak lagi seperti dulu. Suatu hari Pak Idris jatuh sakit, awalnya hanya merasa lemas, kemudian semakin hari semakin berat hingga untuk bangun dari tempat tidur pun beliau harus berusaha dengan sangat keras. Bapak dan Ibu, yang paling menyentuh bukan hanya kondisi fisiknya, tapi bagaimana beliau harus menjalani semua itu sendirian. Beliau mencoba mengurus dirinya sendiri, memasak seadanya, minum obat sendiri, dan bahkan pergi berobat dengan bantuan tetangga karena tidak ingin terlalu sering mengganggu anak-anaknya. Ketika ditanya mengapa tidak meminta bantuan, beliau hanya tersenyum pelan dan berkata, "Anak-anak saya sibuk. Saya tidak ingin merepotkan mereka." Kalimat itu terdengar sederhana, namun di dalamnya ada rasa yang sangat dalam. Bukan karena tidak ingin dibantu, tapi karena tidak ingin menjadi beban. Hari-hari beliau lalui dengan kesabaran yang luar biasa, menahan rasa sakit, menahan rasa lelah, dan menahan perasaan sepi yang tidak pernah benar-benar hilang. Yang lebih menyentuh lagi adalah ketika suatu malam beliau duduk sendirian memandang keluar jendela dan berkata pelan, "Dulu saya yang merawat mereka saat sakit, sekarang saya belajar merawat diri sendiri." Bapak dan Ibu, kalimat itu bukan keluhan, tapi kenyataan. Kenyataan yang diterima dengan hati yang perlahan belajar untuk ikhlas. Kisah ini bukan untuk menyalahkan anak-anaknya, karena mereka pun memiliki kehidupan yang harus dijalani, tapi ini adalah gambaran bahwa tidak semua orang tua memiliki kesempatan untuk dirawat seperti yang mereka harapkan. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa dalam kondisi seperti ini, kekuatan terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Dari kemampuan untuk bertahan, untuk menerima, dan untuk tetap menjalani hidup meskipun tidak mudah. Namun Bapak dan Ibu, bukan berarti kita harus menyerah dengan keadaan. Justru dari sini kita mulai memahami bahwa kita perlu memiliki cara, memiliki langkah, dan memiliki kesiapan agar kita tetap bisa menjaga diri, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Karena pada akhirnya hidup di usia senja bukan hanya tentang berharap dirawat, tapi juga tentang bagaimana kita tetap mampu merawat diri sendiri dengan penuh kesadaran dan kekuatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya, tentang apa yang terjadi ketika seseorang harus menghadapi sakitnya seorang diri. Bukan hanya tubuh yang melemah, tapi hati pun perlahan ikut merasakan beban yang semakin dalam. Awalnya mungkin hanya rasa tidak nyaman, rasa lemah, dan kelelahan yang wajar, namun ketika semua itu harus dijalani tanpa pendampingan, tanpa perhatian, dan tanpa kehadiran orang terdekat, maka rasa sakit itu menjadi lebih dari sekadar fisik. Perlahan muncul rasa tidak berdaya, perasaan bahwa kita tidak lagi mampu mengandalkan diri seperti dulu, dan di saat yang sama, tidak ada tempat untuk bersandar seperti yang kita harapkan. Bapak dan Ibu, perasaan ini sangat halus, namun sangat kuat, karena kita mulai merasa sendirian dalam menghadapi sesuatu yang sebenarnya sangat membutuhkan kebersamaan. Nah, lebih dalam lagi, dari rasa tidak berdaya itu muncul rasa kehilangan keamanan. Kita mulai merasa khawatir terhadap hal-hal kecil, takut jika kondisi memburuk, takut jika tidak ada yang tahu, dan takut jika tidak ada yang datang ketika kita benar-benar membutuhkan. Dan ketika rasa ini terus berulang, hati mulai dipenuhi kecemasan yang tidak terlihat, bukan karena kita lemah, tapi karena kita tidak memiliki cukup dukungan untuk merasa tenang. Yang paling berat adalah kesepian batin, kesepian yang tidak hanya karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang benar-benar hadir, tidak ada yang memahami, dan tidak ada yang menemani dalam momen yang paling sulit. Nah, Bapak dan Ibu, kesepian seperti ini bisa sangat dalam karena terjadi di saat kita paling membutuhkan kehangatan, bukan sekadar bantuan, tapi kehadiran yang menenangkan hati. Seiring waktu, jika kondisi ini tidak dipahami, bisa membuat seseorang kehilangan semangat hidup, kehilangan harapan, dan merasa bahwa hari-hari yang dijalani hanya sekadar bertahan, tanpa rasa tenang dan tanpa rasa aman.
Namun Bapak dan Ibu memahami dampak ini bukan untuk membuat kita semakin sedih, tapi untuk membuka kesadaran bahwa kondisi ini nyata dan perlu kita sikapi dengan lebih bijak. Kita tidak bisa selalu mengandalkan keadaan untuk berubah, tapi kita bisa mulai mempersiapkan diri, memperkuat diri, dan mencari cara agar kita tidak terjebak dalam kondisi yang membuat kita semakin lemah. Karena pada akhirnya Bapak dan Ibu, ketika tubuh kita sakit, kita memang membutuhkan perawatan. Namun ketika hati kita terluka, kita membutuhkan kekuatan dari dalam, agar kita tetap bisa bertahan, tetap bisa menjalani hidup, dan tetap memiliki harapan. Dan dari sinilah kita mulai memahami bahwa menyelamatkan diri di usia senja bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang menjaga hati agar tetap kuat di tengah keadaan yang tidak selalu berpihak. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang sebuah kesadaran yang datang mungkin terlambat bagi sebagian dari kita, namun masih sangat berarti jika kita mulai dari hari ini, yaitu memahami bahwa menjaga diri sendiri adalah langkah pertama untuk bertahan di usia senja. Seringkali kita terbiasa berharap ada yang datang membantu, berharap ada yang merawat, berharap ada yang selalu ada di saat kita membutuhkan, namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dan disitulah kita perlu mengubah cara pandang, bukan untuk menjadi keras, bukan untuk menjauh dari orang lain, tapi untuk mulai membangun kekuatan dari dalam diri sendiri. Bapak dan Ibu, menjaga diri bukan berarti kita harus melakukan hal besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele, seperti memperhatikan kesehatan, tidak menunda berobat, dan mulai mengenali kondisi tubuh kita dengan lebih baik. Ketika kita merasa ada yang tidak nyaman, jangan menunggu sampai parah, jangan menunda sampai tidak bisa lagi ditangani sendiri, karena semakin cepat kita peduli, semakin besar kemungkinan kita bisa menghindari kondisi yang lebih berat. Selain itu, penting juga untuk mulai mengatur kebutuhan dasar kita, memastikan kita memiliki obat yang diperlukan, memiliki nomor yang bisa dihubungi saat darurat, dan memiliki lingkungan yang aman untuk mendukung kondisi kita. Bapak dan Ibu, langkah ini bukan karena kita tidak memiliki siapa-siapa, tapi karena kita ingin memastikan bahwa kita tetap memiliki kendali atas diri kita sendiri, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Lebih dalam lagi, menjaga diri juga berarti menjaga pikiran dan perasaan, tidak membiarkan diri tenggelam dalam kesedihan, tidak terus-menerus memikirkan hal yang membuat kita lemah, dan mulai menguatkan hati dengan hal-hal yang memberi ketenangan. Kita bisa mulai dengan rutinitas sederhana, berdoa, membaca hal-hal yang menenangkan, atau sekadar duduk dengan tenang dan menerima keadaan dengan lebih lapang. Karena Bapak dan Ibu, ketika kita mulai menjaga diri dengan kesadaran, maka kita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada keadaan. Kita mulai memiliki kekuatan untuk bertahan dan mulai menemukan ketenangan meskipun dalam keterbatasan. Ini bukan tentang hidup sendiri, tapi tentang tidak kehilangan diri sendiri ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Maka dari itu, mari kita mulai dari sekarang, tidak menunggu, tidak menunda, dan tidak berharap terlalu jauh tanpa persiapan, karena langkah kecil hari ini bisa menjadi penyelamat besar di masa depan. Karena pada akhirnya, Bapak dan Ibu, orang pertama yang harus menjaga kita adalah diri kita sendiri, dan ketika kita mampu melakukan itu, maka kita sudah melangkah satu langkah lebih kuat dalam menghadapi usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang sebuah pemahaman yang perlahan saya terima, bahwa dalam hidup ini, tempat kita bersandar tidak selalu datang dari arah yang kita harapkan. Kita sering berpikir bahwa ketika kita membutuhkan bantuan, maka keluarga, terutama anak-anak, akan menjadi orang pertama yang hadir, dan itu adalah harapan yang sangat wajar. Namun Bapak dan Ibu, dalam kenyataan hidup, tidak semua kondisi memungkinkan hal itu terjadi setiap saat, dan disitulah kita perlu membuka diri untuk melihat bahwa bantuan bisa datang dari banyak arah, bukan hanya dari satu tempat. Membangun lingkaran aman bukan berarti kita menggantikan keluarga, tapi melengkapi agar kita tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber saja. Lingkaran ini bisa terdiri dari tetangga yang baik, sahabat lama, saudara yang masih dekat, atau bahkan orang-orang di sekitar yang memiliki kepedulian dan bisa dipercaya. Bapak dan Ibu memiliki satu atau dua orang yang bisa kita hubungi saat membutuhkan bantuan bisa menjadi hal yang sangat berarti, terutama di saat kondisi tidak memungkinkan kita untuk melakukan semuanya sendiri. Yang penting bukan jumlahnya, tapi kepercayaannya. Orang yang benar-benar bisa kita hubungi, yang tahu kondisi kita, dan yang bersedia membantu ketika dibutuhkan.
Kita bisa mulai dari hal sederhana, menjalin komunikasi, saling menyapa, menjaga hubungan baik, dan tidak menutup diri dari lingkungan sekitar. Karena seringkali, bantuan datang dari kedekatan yang kita bangun, dari hubungan yang kita jaga, dan dari kepercayaan yang kita pelihara sejak awal. Lebih dalam lagi, langkah ini juga membantu kita mengurangi rasa kesepian. Karena kita tidak merasa sendirian, kita memiliki tempat untuk berbagi, untuk bertanya, dan untuk merasa didampingi. Meskipun tidak selalu oleh keluarga inti. Bapak dan Ibu, ini bukan tentang menggantikan peran anak, tapi tentang memperluas ruang aman dalam hidup kita, agar kita tetap memiliki dukungan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Kita tetap mencintai anak-anak kita, tetap mendoakan mereka, namun di saat yang sama, kita juga menjaga diri kita dengan membangun jaringan yang bisa membantu kita tetap bertahan. Maka dari itu, mari kita mulai membuka hati, tidak menutup diri, dan tidak merasa bahwa kita harus menghadapi semuanya sendirian. Karena dalam banyak keadaan, pertolongan datang dari arah yang tidak kita duga. Karena pada akhirnya, Bapak dan Ibu, hidup yang lebih aman di usia senja bukan hanya tentang siapa yang paling dekat secara hubungan, tapi siapa yang benar-benar hadir ketika kita membutuhkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang satu hal yang sering kita anggap cukup selama masih ada, namun terasa sangat berarti ketika mulai berkurang, yaitu keuangan yang menjadi penopang kemandirian kita di usia senja. Ketika kita masih sehat dan kuat, mungkin kita tidak terlalu memikirkan hal ini karena kita merasa masih bisa bekerja, masih bisa mencukupi, dan masih bisa menjalani hidup seperti biasa. Namun Bapak dan Ibu, ketika kondisi berubah, ketika kesehatan mulai menurun, dan ketika kita tidak lagi memiliki penghasilan seperti dulu, disitulah kita mulai merasakan betapa pentingnya menjaga apa yang kita miliki. Mengelola keuangan di usia senja bukan tentang memiliki banyak, tapi tentang menjaga agar yang sedikit tetap cukup, agar yang ada tidak cepat habis, dan agar kita tetap memiliki pegangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang pertama perlu kita lakukan adalah memahami kebutuhan kita dengan lebih jujur, membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang bisa dikurangi, karena seringkali tanpa kita sadari, pengeluaran kecil yang terus berulang bisa menjadi beban yang besar. Bapak dan Ibu, kita tidak harus hidup mewah untuk merasa cukup. Justru kesederhanaan yang disadari seringkali membawa ketenangan yang lebih dalam. Selain itu, penting juga untuk tidak terlalu mudah mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak mendesak, menjaga tabungan sekecil apapun yang kita miliki, dan tidak terburu-buru memberikan semua yang kita punya tanpa perhitungan. Nah, lebih dalam lagi, kemandirian finansial juga memberi dampak pada ketenangan batin. Ketika kita memiliki pegangan, kita tidak terlalu khawatir, tidak terlalu bergantung, dan tidak merasa menjadi beban bagi orang lain. Bapak dan Ibu, ini bukan tentang tidak berbagi, bukan tentang menjadi pelit, tapi tentang menjaga diri agar tetap mampu berdiri, agar kita tetap memiliki kendali atas kehidupan kita sendiri. Ketika kita mampu mengelola keuangan dengan bijak, maka kita tidak hanya menjaga kebutuhan fisik, tapi juga menjaga harga diri, menjaga rasa aman, dan menjaga ketenangan dalam menjalani hari-hari kita. Maka dari itu, mari kita mulai lebih sadar dalam menggunakan, lebih bijak dalam menyimpan, dan lebih hati-hati dalam memberi, agar kita tidak kehilangan pegangan di saat kita paling membutuhkannya. Karena pada akhirnya, Bapak dan Ibu, kemandirian di usia senja bukan tentang hidup sendiri, tapi tentang tetap memiliki kemampuan untuk menjaga diri, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat menentukan bagaimana kita bertahan dalam keadaan yang tidak mudah, yaitu kekuatan hati dan kedalaman spiritual. Ketika tubuh kita sakit dan tidak ada yang selalu mendampingi, yang paling kita butuhkan bukan hanya bantuan fisik, tapi juga ketenangan di dalam hati, agar kita tidak merasa hancur oleh keadaan. Karena Bapak dan Ibu, dalam banyak situasi, yang membuat kita benar-benar lemah bukan hanya kondisi tubuh, tapi pikiran yang dipenuhi kekhawatiran, dan hati yang merasa sendirian tanpa sandaran. Disinilah kita mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada fisik, tapi pada batin yang mampu menerima, mampu bertahan, dan mampu tetap tenang meskipun keadaan tidak sesuai harapan. Pulih menguatkan hati tidak harus dengan hal yang besar, tapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak doa, dan meyakini bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri.
Ketika hati kita memiliki pegangan, kita tidak mudah panik, tidak mudah putus asa, dan tidak mudah merasa kehilangan arah karena kita tahu bahwa selalu ada tempat untuk bersandar bahkan ketika tidak ada manusia di sekitar kita. Bapak dan Ibu, selain itu penting juga untuk menjaga pikiran tetap jernih, tidak terus-menerus memikirkan hal yang menyakitkan, tidak larut dalam kesedihan, dan tidak membiarkan diri tenggelam dalam perasaan yang melemahkan. Kita bisa mulai dengan menerima keadaan secara perlahan, bukan berarti menyerah, tapi memahami bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan disitulah kita belajar untuk ikhlas tanpa kehilangan harapan. Lebih dalam lagi, kita perlu belajar berdamai dengan diri sendiri, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak terus-menerus mengulang rasa kecewa di dalam hati. Karena ketika hati kita damai, maka meskipun kondisi tidak sempurna, kita tetap bisa merasakan ketenangan dan dari situlah muncul kekuatan untuk menjalani hari demi hari dengan lebih ringan. Bapak dan Ibu, kekuatan ini mungkin tidak terlihat oleh orang lain tapi sangat terasa di dalam diri kita dan justru itulah yang akan menjadi penopang utama ketika kita harus menghadapi banyak hal sendirian. Maka dari itu, mari kita mulai menguatkan hati, bukan karena kita tidak butuh orang lain, tapi karena kita ingin memastikan bahwa ketika keadaan tidak mendukung, kita tetap memiliki kekuatan untuk bertahan. Karena pada akhirnya, Bapak dan Ibu, ketika hati kita kuat, maka kita tidak akan mudah runtuh, meskipun harus berjalan sendiri dalam beberapa bagian kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang satu pelajaran yang mungkin paling sulit namun justru paling menenangkan jika kita mampu menjalaninya, yaitu belajar menerima keadaan tanpa harus kehilangan harapan. Dalam hidup, tidak semua hal bisa kita ubah, tidak semua orang bisa kita harapkan, dan tidak semua situasi bisa kita kendalikan, termasuk ketika kita sakit dan tidak mendapatkan perhatian seperti yang kita inginkan. Namun Bapak dan Ibu, menerima bukan berarti menyerah, menerima adalah bentuk kekuatan ketika kita tidak lagi melawan keadaan dengan rasa marah, tapi mulai menjalaninya dengan hati yang lebih lapang. Ketika kita mampu menerima, hati kita menjadi lebih ringan, tidak lagi dipenuhi pertanyaan, mengapa, tidak lagi dibebani harapan yang terlalu tinggi, dan tidak lagi tersiksa oleh kenyataan yang tidak sesuai keinginan. Namun di balik penerimaan itu kita tetap menjaga harapan, bukan berharap pada manusia secara berlebihan, tapi berharap pada kebaikan hidup, pada pertolongan yang mungkin datang dari arah yang tidak kita duga, dan pada kasih sayang Allah yang tidak pernah terputus. Bapak dan Ibu, ada sebuah kisah yang sangat menyentuh tentang seorang ibu yang hidupnya sederhana, sebut saja namanya Ibu Salmah. Beliau tinggal sendiri di usia yang sudah lanjut dan sering mengalami sakit yang datang tanpa diduga. Anak-anaknya jauh, tidak selalu bisa datang, dan dalam banyak keadaan beliau harus menghadapi semuanya sendiri, dari menahan sakit hingga mengurus kebutuhan sehari-hari. Namun yang membuat kisah ini begitu berbeda adalah sikap beliau. Beliau tidak pernah terlihat putus asa, tidak pernah terlihat marah dengan keadaan, dan tidak pernah mengeluh secara berlebihan. Suatu hari, seorang tetangga bertanya, "Apakah ibu tidak merasa sedih harus menjalani semua ini sendiri?" Dan beliau menjawab dengan tenang, "Sedih itu ada, tapi saya tidak mau hidup saya hanya diisi kesedihan. Saya percaya selama saya masih bisa bernapas, Allah masih memberi saya kekuatan." Kalimat itu sederhana, namun begitu dalam, karena disitulah kita melihat bahwa kekuatan bukan selalu datang dari keadaan yang mudah, tapi dari hati yang mampu menerima dan tetap berharap. Bapak dan Ibu, dari kisah ini kita belajar bahwa meskipun kita tidak mendapatkan semua yang kita inginkan, kita tetap bisa menjalani hidup dengan tenang, jika hati kita tidak terus melawan keadaan. Menerima bukan membuat kita lemah, justru membuat kita lebih kuat, karena kita tidak lagi menghabiskan energi untuk hal yang tidak bisa kita ubah, dan mulai fokus pada apa yang masih bisa kita jalani. Maka dari itu, mari kita belajar menerima dengan hati yang lapang, namun tetap menjaga harapan di dalam diri, agar kita tidak hanya bertahan, tapi juga tetap hidup dengan rasa tenang dan penuh makna. Karena pada akhirnya, Bapak dan Ibu, ketenangan hidup bukan datang dari keadaan yang sempurna, tapi dari hati yang mampu menerima dan tetap percaya bahwa setiap keadaan memiliki hikmahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang perjalanan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ketika di usia senja, kita harus menghadapi sakit, menghadapi kesendirian, dan menghadapi kenyataan bahwa tidak semua harapan bisa kita sandarkan kepada orang lain.
Kita telah melihat bersama bahwa dalam kondisi seperti ini, kita tetap memiliki jalan, tetap memiliki pilihan, dan tetap memiliki cara untuk bertahan dan menjaga diri dengan penuh kesadaran. Kita belajar untuk tidak menunggu terlalu lama dalam menjaga kesehatan. Kita mulai membangun lingkaran aman di sekitar kita. Kita menjaga keuangan agar tetap menjadi pegangan. Kita menguatkan hati agar tidak mudah runtuh. Dan kita belajar menerima tanpa kehilangan harapan. Semua itu bukan hal yang mudah, bukan sesuatu yang bisa langsung kita lakukan dalam satu waktu. Namun langkah kecil yang kita mulai hari ini bisa menjadi kekuatan besar di masa depan. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja memang tidak selalu seperti yang kita harapkan. Ada rasa yang harus kita terima, ada keadaan yang harus kita jalani, dan ada kenyataan yang tidak bisa kita ubah. Namun bukan berarti kita harus menyerah, bukan berarti kita harus merasa lemah, dan bukan berarti kita harus kehilangan harapan dalam menjalani kehidupan ini. Kuat bukan berarti tidak pernah merasa sakit, bukan berarti tidak pernah merasa sedih. Tapi kuat adalah ketika kita tetap berjalan, tetap bertahan, dan tetap menjaga diri meskipun keadaan tidak mudah. Bayangkan jika hari-hari kita jalani dengan lebih siap, dengan hati yang lebih kuat, dan dengan pikiran yang lebih tenang, tentu hidup akan terasa lebih ringan meskipun tidak sempurna. Dan bagi anak-anak yang mungkin sedang menonton, ingatlah, orang tua tidak selalu meminta banyak, mereka hanya ingin ditemani, ingin diperhatikan, dan ingin merasa bahwa mereka tidak sendirian. Jadi jika hari ini mereka masih ada, jangan tunggu sampai mereka benar-benar diam, jangan tunggu sampai mereka tidak lagi bisa memanggil, dan jangan tunggu sampai semuanya berubah menjadi penyesalan. Bapak dan Ibu, mari kita jalani sisa usia ini dengan lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat, bukan karena kita harus sendiri, tapi karena kita tidak ingin kehilangan diri kita sendiri dalam keadaan apapun. Dan jika Bapak dan Ibu merasa bahwa pembahasan ini menyentuh hati, membuka pemahaman, dan memberikan kekuatan, mari kita berjalan bersama di channel Hikmah di Ujung Usia. Silakan subscribe, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita sayangi agar semakin banyak yang tersadarkan, semakin banyak yang mempersiapkan diri, dan semakin banyak yang tidak merasa sendirian dalam menghadapi usia senja. Mari kita berjalan bersama, perlahan, dengan hati yang lebih kuat, dengan langkah yang lebih sadar, menuju kehidupan yang lebih tenang dan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.